Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil pada saat ini adalah dipanggil di tengah kegamangan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, panggilan Yeremia adalah peristiwa yang mungkin membuat kita geleng-geleng kepala karena keterbatasan kemampuan pikiran kita dalam memahami rencana Allah yang sangat sempurna. Biasanya untuk mengemban tugas yang begitu berat dibutuhkan seseorang yang luar biasa. Tetapi siapakah Yeremia? Yeremia adalah putra Imam Hilkiah dari Anatot di tanah Benyamin. Ia tidak mempunyai kemampuan yang hebat, belum berpengalaman, bahkan cenderung penakut. Ia adalah sosok yang merasa rendah diri dan menganggap dirinya masih terlalu muda saat pertama kali menerima panggilan Allah untuk menjadi nabi. Yeremia merespon panggilan Tuhan dengan keberatan. Merasa tidak layak dan tidak tahu cara berbicara. Dia protes. Belum saatnya dia dipanggil. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan menegaskan bahwa bahkan sebelum Yeremia lahir, ia sudah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam nas kita dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini sangat luar biasa. Allah meyakinkan Yeremia dan mendorongnya untuk tetap menerima panggilannya dan setia melakukan. Sebab dikatakan di Yeremia 1 ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tuhan menjamin keselamatan Yeremia asal dia mau diutus oleh Tuhan. Menaruh kepercayaannya ke dalam mulutnya. Dan sejak saat itu pun ia tidak pernah meragukan panggilannya. Pengalamannya itu mengubah sepenuhnya dirinya. Sepanjang hidupnya Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda dan pelayanannya sangat meluas kepada bangsa-bangsa bahkan bukan orang Yahudi. Ia melayani lebih dari 40 tahun di Yehuda. Ia adalah saksi kehancuran kota Yerusalem oleh bangsa Babel dan dikenal sebagai nabi peratap, nabi yang menangis. Karena Yeremia menyampaikan pesan pertobatan yang tidak populer dan penuh penderitaan. Meski awalnya ragu, tetapi Yeremia menunjukkan kesiapan hatinya untuk dibentuk, dipakai oleh Tuhan. Meski sempat mengeluh dan merasa tidak mampu, karena beban berat akan diembannya dalam tugas tersebut. Tetapi Yeremia akhirnya taat dan dikenal sebagai salah satu nabi terbesar dalam Alkitab. Sahabat rohani yang baik hati, apakah yang bisa kita renungkan dari kisah Nabi Yeremia ini? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan adalah perancang utama dalam kehidupan kita masing-masing. Kita adalah pembuat tembikar yang mencetak. Dia adalah pembuat tembikar yang mencetak, membentuk dan merekayasa tujuan dan takdir dari semua kisah kehidupan anak-anaknya. Kita semua telah dibentuk oleh tangannya sehingga Tuhan mengenal kita dengan sangat dekat, bahkan jauh sebelum dia membentuk kita
di rahim ibu kita. Rencana Tuhan untuk hidup kita bukan dimulai saat kita lahir, tetapi jauh sebelum kita lahir. Dia memilih kita di dalam Kristus dan Dia akan selalu menyertai kita dan menjamin keselamatan kita untuk menggenapi tujuannya melalui hidup kita masing-masing. Sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa panggilan utama kita adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Hidup dalam kekudusan serta memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita dipanggil sebagai citra Allah yang mengelola bumi, menjadi saksi-saksi Kristus dan berpartisipasi dalam karya keselamatannya di dalam dunia. Mari kita memproses diri sendiri hari demi hari agar kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Di balik kekurangan-kekurangan yang kita punya, Allah akan memperlengkapi kita agar dapat melaksanakan tugas yang sudah diputuskan kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk melayani Tuhan, bersaksi mewartakan kebenarannya dalam kata, perbuatan, dan kehidupan kita sehari-hari, karena Guru Agung kita berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Tetapi Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita dihancurkan oleh lawan-lawan kita, karena Dia telah menegaskan dalam Yohanes 16 ayat 33, "Aku telah mengalahkan dunia dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Inilah yang menguatkan kita untuk tetap setia bersaksi dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Selamat melayani Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang baik hati, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada pagi ini. Kami mengenal peristiwa yang terjadi kepada Yeremia. Ternyata Tuhan telah membentuk semua manusia sebelum lahir, sebelum di rahim orang tua. Dan Tuhan punya rencana pada setiap kami, rencana yang terindah. Tetapi kami sering tidak tahu dan tidak mengerti ketika kami Tuhan utus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang kami tidak merasa bahwa kami tepat untuk tugas itu. Terkadang kami takut dan terkadang kami punya alasan yang banyak untuk tidak melakukannya. Tetapi ternyata Tuhan, jika Engkau telah punya rencana bagi kami, maka apapun yang Kau katakan untuk kami lakukan, itu harus kami lakukan. Karena setiap apa rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, agar kami selalu hidup taat kepada firman-Mu. Berkati kami hari ini bersama anak kami dalam beraktivitas, kiranya kasih-Mu melingkupi kami, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.